Perkenalkan, nama saya Nikomania Fajarini, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS pengantar ekonomi. Dalam video ini, saya ingin mengajak kalian untuk lebih mengenai inflasi dan keseimbangan arus uang dan barang. Video ini saya buat dengan harapan bisa memberikan manfaat, inspirasi, atau bahkan solusi untuk kalian yang sedang mencari isu mengenai inflasi. Jadi, yuk simak sampai selesai dan jangan lupa share jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Nah, seperti yang kita ketahui, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, inflasi ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, inflasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor loh. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yang dimana permintaan meningkat lebih cepat daripada penawaran. Lalu yang kedua itu cost push inflation, yang dimana kenaikan biaya produksi misalnya seperti harga bahan baku ataupun upah. Lalu yang terakhir itu adalah inflasi impor, yang dimana naiknya harga barang impor yang mempengaruhi harga dalam negeri. Nah, inflasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun dan tidak terlalu mengganggu perekonomian. Lalu yang kedua, inflasi sedang, yaitu 10 hingga 30% per tahun, mulai mengurangi daya beli dari masyarakat. Lalu yang ketiga ada inflasi berat dari 30 hingga 100% per tahun, yang dimana yaitu sudah mengganggu stabilitas ekonomi. Lalu yang terakhir ada hiperinflasi, yang dimana di atas 100% per tahun, yang menyebabkan keruntuhan dari suatu perekonomian. Lalu ada pula dampak dari inflasi, yaitu penurunan daya beli dari masyarakat. Lalu yang kedua ada ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi dan menghambat dari investasi. Lalu yang terakhir ada redistribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya yaitu keseimbangan arus uang dan barang. Keseimbangan terjadi ketika jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, apa sih yang terjadi jika tidak seimbang? Ketika arus uang lebih besar daripada arus barang, inflasi terjadi karena daya beli lebih besar daripada daya produksi. Nah, apa yang terjadi jika arus barang lebih besar daripada arus uang? Nah, yang akan terjadi yaitu deflasi, yang mana ekonomi melambat karena barang tidak terjual. Nah, di sini saya memiliki isu mengenai inflasi, yaitu dampak kenaikan harga pangan di Indonesia. Ketahanan pangan yang stabil adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika kondisi pangan yang tidak menentu seperti lonjakan harga, yang dimana dapat memicu kesenjangan sosial. Nah, pada tahun 2023, harga pangan melonjak akibat faktor cuaca ekstrim, seperti banjir dan kekeringan, yang dimana hal tersebut menghambat produksi pertanian. Menurut BPS, inflasi pangan mencapai 1,26% pada tahun 2022. Sementara harga beras dan gula naik masing-masing 14,08% dan 20% pada tahun 2023. Kenaikan harga pangan berdampak signifikan terutama pada kelompok yang berpenghasilan rendah. Tekanan ekonomi yang meningkat, daya beli yang menurun, dan akses terhadap pangan menjadi lebih sulit. Hal ini memicu masalah gizi, terutama bagi anak-anak dan para lansia, serta berpotensi menciptakan ketegangan sosial. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang strategis dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan melindungi masyarakat rentan. Melihat masalah tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia mengalami inflasi pada tahun 2023. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau kalau inflasi terus meningkat seiring waktu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menstabilkan inflasi di Indonesia. Untuk menstabilkan inflasi, terutama yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu meningkatkan produksi pangan. Dengan meningkatkan hasil pertanian, pasokan pangan akan lebih banyak sehingga harga dapat lebih stabil. Yang kedua adalah mengadakan operasi pasar. Saat harga pangan naik tajam, pemerintah dapat menjual bahan pokok dengan harga yang lebih murah di pasar untuk menstabilkan harga. Lalu yang ketiga adalah mengelola cadangan pangan. Menyimpan stok pangan dalam jumlah yang cukup memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi pasar saat terjadi kekurangan pasokan, sehingga harga akan tetap lebih stabil. Lalu yang keempat adalah memantau harga secara berkala. Pemantauan ini rutin terhadap harga pangan di pasar memungkinkan pemerintah segera mengambil tindakan jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Lalu yang kelima adalah mendorong konsumsi produk lokal. Menggalakkan penggunaan produk pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan pada impor sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi harga internasional. Tidak terasa bahwa kita sudah membahas banyak mengenai inflasi di Indonesia. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk Anda dalam memahami situasi inflasi yang sedang terjadi. Jangan ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pendapat, ataupun mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Anda agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo bersama-sama kita mencari solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya.